Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di channel Belajar Bersama. Oke, di video kali ini kita akan bahas 10 soal persiapan PAS Matematika kelas 12 tahun 2021-2022. Silakan kalian persiapkan alat tulis, kita ikuti bersama-sama. Yuk langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama, pada soal ini kalian diminta untuk menentukan modus. Ya, menentukan modus. Yang kalian perhatikan adalah data yang paling besar frekuensinya atau yang paling banyak, yaitu 12. Ya, yang kalian perhatikan yaitu nilai 12 karena yang tertinggi. Nah, di situ nilai 12 terletak pada interval berapa? Kelasnya di berapa? Nah, kelasnya ada di 70 sampai 70,5 sampai 79,5. Sehingga dari data tersebut kalian bisa menentukan kelas modusnya, yaitu di 71 sampai 79. Kenapa 71 sampai 79? Karena pada diagram itu yang dicantumkan atau yang nempel di sana, yang bagian bawah, itu adalah tepi bawah dari kelas. Jadi tepi bawah dan tepi atas dari kelas interval gitu ya. Jadi kalian kelas modusnya adalah 71 sampai 79. Nah, kalau sudah, kalian langsung saja menggunakan rumus modus di data berkelompok, yaitu ini. Ya, di sini mungkin sebutannya agak berbeda tapi di video saya sebelumnya tentang modus ini saya gunakan, yaitu tepi bawah itu TB, SA itu selisih atas, SB itu selisih bawah, PK itu adalah panjang kelas. Otomatis kita harus tahu dulu tepi bawahnya. Kelas kita adalah 71 sampai 79, otomatis tepi bawahnya itu adalah 70,5. Ya, 70,5. Kemudian selisih atas itu yang kalian perhatikan adalah frekuensinya, yang mana antara 12 dengan yang di atasnya atau sebelumnya, yaitu 8. Selisihnya berapa itu 12 sampai 8? Adalah 4. Makanya disitu yang di bagian SA saya tulis 4 ya. Itu. Kemudian SB bagaimana ya? SB tinggal kalian antara kelas modus dengan frekuensi pada kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu ini. Ya, itu 6. Sehingga selisihnya itu adalah 6. Jadi 6 itu selisih antara 12 sampai 6. Seperti itu. Jadi kalian telah menentukan SA, SB tepi bawah, kemudian PK panjang kelas ya. PK panjang kelas berarti kalian hanya tinggal hitung saja dari 71 sampai 79 itu ada berapa. Kalau kalian urutkan 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, berarti ada 9. Sehingga PK-nya adalah 9. Nah, dari sini tinggal kalian hitung saja dan hasilnya adalah 74,10 atau 74,1. Jadi jawabannya adalah D. Itu. Untuk lebih jelasnya tentang modus ada di video saya sebelumnya ya. Klik link di sebelah kanan atas kalian ini. Nah, disitu akan langsung masuk ke modus. Cara menentukan modus data tunggal maupun data berkelompok. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Masih sama, di sini kalian diminta untuk menentukan nilai modus dari tabel. Kalau tadi dari grafik ya, dari diagram, kalau sekarang dari tabel. Nah, yang pertama tetap kalian harus menentukan kelas modusnya dulu di mana. Ya, kelas modusnya adalah di 65 sampai 69. Kenapa? Karena frekuensi yang paling besar yaitu 35. Jadi kelas modusnya ada di 65 sampai 69. Oke, masih sama menggunakan rumus modus untuk data berkelompok. Masih sama itu ya. Ya, selisih atas, tepi bawah, selisih bawah sampai panjang kelas. Cara menentunya juga masih sama, sehingga diperoleh hasilnya adalah 68. Nah, jadi hasilnya adalah B. Ya, 21 itu dari mana? Mungkin ada yang bertanya. 21 jelas selisih atas. Jadi kelasnya itu ada berapa? Frekuensinya adalah ini 35
dengan atasnya ini ya, dengan atasnya itu berarti yang 14 itu. Nah, dengan selisihnya adalah berapa. Kemudian kalau yang SB selisih bawahnya berarti tinggal 35 dengan 26, itu selisihnya berapa gitu ya. Oke, langsung saja masuk ke soal nomor 3. Oh, di sini juga masih sama tentang modus juga ya. Ternyata cuman di sini bedanya kalian tidak menentukan modus, tetapi modus itu sudah diketahui. Kalian diminta untuk menentukan banyak siswa yang mengikuti ulangan atau jumlah dari frekuensi ini. Jadi totalnya ada berapa sih yang mengikuti ulangan gitu ya. Oke, yang pertama kalian perhatikan dulu modusnya. Modusnya berapa sih? 87,5. Nah, dari situ kalian bisa menentukan, oh, modusnya di 87,5. Berarti kelas modus ada di mana? Betul sekali. Kelas modus itu ada di 86 sampai 89. Maaf. Gitu ya. 86 sampai 89. Jadi modusnya itu ada di situ, ada di 86 sampai 89. Frekuensinya di situ kebetulan masih P. Oke. Nah, berarti kita cari nilai P dulu. Gimana caranya ya? Kita gunakan rumus modus. Ini, ini. Ya, modusnya adalah 87,5. Kemudian ini, ya, terus tepi bawahnya karena kita sudah milih kelas, dia ada di kelas ini ya. Nah, kelas itu berarti kelas modusnya kita sudah bisa tentukan, yaitu di 86 sampai 89. Otomatis selisih atas ya tinggal kalian selisihkan antara 8 dengan P ini ya, atau P dengan 8, otomatis P dikurangi 8 ya. Kemudian selisih bawah ya tinggal P dikurangi 3. Kemudian panjang kelasnya dari 86 sampai 90. Nah, silakan kalian cermati cara menghitungnya. Kalau masalah cara menghitung sih otomatis saya percaya kalian bisa ya. Itu dapat dari mana? Ya, di sini tinggal operasi aljabar saja, tinggal langkah yang nomor 3 itu 87,5 kemudian dikurangi 85,5. Itu karena kita mau mencari nilai P. Berarti kalau saya yang tidak ada unsur P kita pindahkan saja langsung. Hasilnya adalah 87,5 kurangi 85,5. Nah, dari sini kita bisa lakukan sifat kesamaan, yaitu 2 dikali dengan 2P min 1 ini ya, itu. Kemudian yang 5P nya tetap 5P dikurangi 40, otomatis dikalikan 1 ya, dikalikannya jangan lupa 1 dikalikannya 2 kali 2P sama dengan 4P dikurangi 2 kali 11 22, sehingga kita dapat P nya adalah 18. Nah, dari sini kita sudah dapat P nya 18. Otomatis untuk mendapatkan jumlah semua frekuensi ya sudah, P ya di sini kita ganti 18 dan kita langsung jumlahkan semua. Ya, kita jumlahkan semua dan hasilnya adalah adalah 40. Itu ya 40 ya. Nah, lanjut soal yang nomor 4. Nah, sini sudah beda lagi, yaitu tentang nilai dari limit. Limit X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 di mana X mendekati tak hingga. Nah, itu limitnya. Berarti kalau limit, mudah sekali limit tak hingga itu. Kalian cukup perhatikan pangkat paling besar atau pangkat tertinggi. Ada di mana? Ya, betul, X pangkat 3. Otomatis semua kalian bagi dengan X pangkat 3. Nih, kita bagi pangkat X pangkat 3 ya di sini. Nah, X pangkat 2 dibagi X pangkat 3, kemudian X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Otomatis hasilnya sama dengan limit 1 X dibagi 1. Nah, limit 1 X itu dimana X mendekati tak hingga itu hasilnya 0. Sifatnya seperti itu, dibagi 1. Otomatis 0 dibagi 1 adalah ya 0. Nah, selesai. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut soal yang nomor 5.
Oke, di sini masih sama, kalian menentukan limit tak hingga dari 3x min 1 pangkat 2 dikurangi 4 dibagi x pangkat 2 tambah 4x min 5. Nah, di sini jangan kalian langsung lakukan seperti yang tadi, karena di situ ada bentuk pangkat. Baiknya kalian lakukan perpangkatannya terlebih dahulu sehingga dijadinya seperti ini. Ya, kita pangkatkan dulu 3x min 1 pangkat 2 hasilnya 9x pangkat 2 dikurangi 6x. Ini 6x plus 1 dikurangi 4 dibagi x pangkat 2 plus 4x. Otomatis nanti tinggal kita hitung. Nah, langkah selanjutnya ini plus 1 dikurangi 4 sama dengan min 3 ya, negatif 3 ya, otomatis dapat di situ. Nah, karena sudah bentuknya sama, baru lihat pangkat yang paling tinggi adalah ya pangkat 2. Otomatis hasilnya ya udah, yang kecuali pangkat 2 gampangan dari saya itu sudah pasti bisa dikatakan biar 0. Langsung ke sini juga boleh. Jadi hasilnya adalah 9. Nah, itu dia tentang 5 soal pertama dulu. Nanti masuk soal nomor 6 sampai nomor soal nomor 10.